Kenapa nggak boleh menjadikan kotoran hewan yang suci, yang tidak najis seperti kotoran tadi sapi dan seterusnya, karena itu adalah makanan hewan ternak dari saudara-saudara kita dari golongan jin. Baru dengar atau sudah dengar? Adik-adik sudah dengar belum? Belum. Nah, berarti Ustaz dapat pahala. Ya, ilmu. Ketahuilah kenapa kita dilarang bersuci dengan kotoran hewan-hewan yang tidak najis kotorannya, karena kotoran hewan-hewan ternak ini jadi makanan hewan ternak saudara kita dari golongan jin yang muslim. Tulang sapi, tulang kambing, tulang unta. Kenapa kita tidak boleh menjadikan dia untuk bersuci? Kan ada orang dekat batu carinya tulang. Kenapa? Karena tulang hewan ini yang kita makan, tulang ayam kita makan. Bismillah kita makan. Tulang sapi. Tahu lah sum-sum lah kamu sedot. Ya. Itu jadi makanan saudara kita dari golongan jin, langsung nanti sempurna berbentuk sebagaimana kita makan. Bukan tulangnya Mbak Enian. Pakai presto ini menyedihkan. Tahu presto? Teko tulang sih. Presto itu kan? Ada apa namanya iwa bandeng presto. Habis itu, tik siso. Teko biji mata iwa itu. Masuk kalau. Ya. Oh, jin budak ini rakus. Ya. Jadi alasan kenapa nggak boleh kotoran hewan ternak tadi tidak boleh dijadikan untuk bersuci, tulang tidak boleh dijadikan untuk bersuci karena itu adalah makanan. Ya, kalau kotorannya buat hewan ternaknya jin, tulangnya buat jin tersebut. Ini dan makanya syirkul akbar, syirik yang besar, mengeluarkan dari agama Islam, menghapuskan seluruh amalnya, wajib bertaubat seorang yang minta pertolongan kepada golongan jin. Baik itu minta jabatan, minta apalah seterusnya, anak dan seterusnya, maka ini menjatuhkan martabat dirinya yang Allah katakan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Gimana kita enggak sempurna? Akan tetapi jika kita tidak bertakwa, jin bertakwa, maka mereka mengalahkan kedudukan kita. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ada yang soleh, ada yang selain itu. Kayak kita udah macam-macam jin. Yang Syiah aja ada. Ya. Jadi yang muslim, mereka sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Seperti itu. Dan jin-jin yang muslim disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf, ketika mereka berkumpul kepada Nabi SAW, mereka mengatakan ansitu, diam. Mereka berkata di sesama mereka. Berarti majelis ilmu nggak boleh ribut. Nggak boleh ribut. Kalau kita di majelis ilmu ribut, apalagi main HP, masih sempat-sempat muka WA, jin jauh lebih afdal dari kita. Jin jauh lebih afdol dari kita. Walaupun yang main HP itu di belakang, tidak kejinguan, kecuali yang petugas nganu ke apa, laptop tidak apa-apa. Kalau dia udah nganu gitu, hati gambal kaki. Kata mereka, sesama mereka, ansitu, diam, untuk mendengar firman yang akan dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatikan di sini, Allah mengatakan, falamma qudiya, ketika sudah selesai mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW,
wallau ila qaumihim, mereka pulang menuju kaumnya, mundzirin, mendakwakan apa yang mereka dengar. Jin. Sama jin juga berdakwah. Nabi mereka, nabi yang kita imani, yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW, enggak ada nabi dari mereka. Nabi mereka adalah nabi dari golongan manusia. Adapun asatidzah, masyayikh, banyak mereka. Karena yang ini sudah jadi dai. Jin yang mendengarkan sabda-sabda, mendengarkan firman Allah, pulang ke kampungnya. Ini sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran. Liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Ya, ketika mereka sudah usai menuntut ilmu, hendaklah mereka pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, memperingatkan kaumnya agar mereka takut kembali kepada Allah, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi di sini kalimat falamma qudiya, maka ketika selesai, kalau bahasa kita, kajian mereka bersama Rasulullah SAW, diambil faidah oleh para ulama, maqamu qabla an yantahiya Rasulullah SAW. Mereka para jin tidak berenggot sedikit pun sebelum Nabi selesai pembahasannya. Diambil di sini, barang siapa yang keluar pengajian tanpa uzur, maka jin lebih afdal dari dia. Kan kadang kita nih kan keluar dari pengajian tanpa ada uzur, ringam nyingok ustaz nih misalnya, ustaz ringam mau punya pergi, jangan nyingok raya ustaznya, jingok yang disampaikan itu. Kalau disampaikan qala Allah qala Rasul, ketika antum pergi itu yang disampaikan, berarti engkau tidak suka apa yang disampaikan. Kalau mau nantinya pekan depannya nggak usah hadir, kayak gitu caranya. Ya, jangan sampai ketika sedang pengajian sudah disampaikan firman Allah, yang jin kalau mendengar diam mereka. Kalau sudah selesai, maka boleh pergi. Kembali ke pembahasan lagi, yang penting seorang tidak boleh bersuci, istinja maupun istijmar dengan kotoran hewan, karena najis. Ya, seperti itu. Adapun yang tadi enggak najis, maka kita harus memuliakannya, karena itu adalah makanan ya hewan dari golongan jin. Berkenaan dengan bahwasannya tulang tadi itu menjadi makanan jin, yang akan menjadi mamlu'a lahman, akan terpenuhi lagi tulang itu dengan daging-daging, yaitu sabda Nabi SAW, lil wafdi alladhi atauhu, kepada utusan jin yang datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi tajidunahu awfar ma yakunu lahman. Kata Nabi SAW, bagi kalian setiap daging yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, tajidunahu, kalian mendapatinya awfar, penuh, ya, sempurna lagi, menjadi daging. Walakum kullu ba'ratin alafun lidawabikum, dan bagi kalian setiap kotoran hewan menjadi makanan bagi hewan-hewan kalian. Ya, kotoran-kotoran hewan kita menjadi makanan ya bagi hewan-hewan mereka. Nah, jadi untuk istijmar, bersuci, ya, karena tadi dengan kotoran hewan ternak yang boleh dimakan nggak boleh, maka dilarang juga kita bersuci dengan to'am, dengan makanan. Ya, bersuci dengan daun-daun, kertas-kertas yang ada tulisan zikrullah, lafaz-lafaz Allah, ya, atau di dalamnya, di kertas itu atau di daun-daun itu. Karena dulu orang menulis di mana aja, di kayu, di daun, yang di situ ada kalam-kalam para ulama untuk al-ihtiram, memuliakan. Kita nggak boleh bersuci dengan kotoran hewan
karena memuliakan. Ini adalah makanan hewan-hewan dari golongan jin. Begitu juga yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya seorang sudah istijmar, bersuci dengan batu, kemudian berkeringat, basah daerah tersebut, maka tetap suci. Ya, nggak mesti dia nyari air. Jadi kaidahnya bersuci itu yang paling afdol batu kemudian dengan air. Batu dengan air atau tisu kemudian baru dengan air. Dan mencukupkan salah satu di antara keduanya. Batu aja boleh, air aja boleh. Batu dan air yang lebih afdol, air. Paham kaidahnya? Yang paling afdol dia batu dulu baru air. Kemudian boleh mencukupkan di antara keduanya. Batu aja atau air aja. Kalau saya dia pakai batu aja sudah suci. Udah nggak ada tiba-tiba berkeringat. Basah. Nggak perlu dia mengulang lagi. Seperti itu. Lebih afdol air daripada batu. Kita akan lanjutkan satu hadis lagi setelah azan, ya. Iya, setelah azan. Naam. Silakan. Azan Mekah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Kita lanjutkan. Kemudian bab berikutnya, bab ittaqu al-mala'in ats-tsalatsa. Bab ittaqu al-mala'ina ats-tsalatsa. Bab takutlah dari tempat yang terlaknat as-salas yang 3. Maksudnya karena ini masih bab qada al-hajat, takutlah atau berhati-hatilah qada hajat yang jika melakukan qada hajat di situ di 3 tempat itu maka dilaknat. Apa maksudnya? Saya menerjemahkan itu sesuai dengan yang ada, baru saya jelasin. Ini bab qada al-hajat. Jadi berhati-hati dari tempat-tempat yang 3. Jika qada hajat di situ, mau dia BAB atau BAK, maka dia akan dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Apa sih tempat itu? Ya kita bacakan. Dari Haywah Ibn Shuraih bahwasanya Aba Sa'id Al-Himyari haddatsahu, menyampaikan kepada beliau. Beliau mengatakan, Aba Sa'id mengatakan, adalah Mu'adz ibn Jabal. Sebelum kita lanjutkan ini, perlu diketahui Mu'adz ibn Jabal ulamanya sahabat. Beliau nanti pada hari kiamat sebagaimana dikabarkan di dalam athar, dia sejauh lemparan batu di hadapan seluruh para ulama. Ini pentingnya ilmu. Kalau kita mau dikedepankan oleh Allah tabaraka wa taala nanti, ya tapi pasti kita di belakang Nabi, pasti di belakang sahabat, tidak mungkin depan sahabat. Ya, kita dalam berilmu amalkan ilmu tersebut. Insyaallah derajat kita akan tinggi sebagaimana janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beliau meninggal di umur 38 tahun, masih muda. Kena ta'un. Ya di Syam. Ya. Di umur yang masih muda meninggal, tapi Masya Allah sudah menguasai ini dan itu ilmu. Bahkan ketika Nabi menyuruh berdakwah ke Yaman, beliau dipilih. Mu'adz bin Jabal. Ya, kata Nabi SAW, la ta'tiyanna qauman min ahlil kitab. Kau sungguh akan mendatangi ahli kitab. Di Yaman dulu banyak ahli kitab. Bahkan sebelum Nabi, ahli kitab banyak sekali yang dibunuh oleh Dzun Nawas, yang dibakar. Ya, dibakar oleh Dzun Nawas, jumlahnya 20.000, mati semuanya. Ya. Dikirim ke sana, falyakun awwala ma tad'uhum ila syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama kali yang kau serukan nanti sampai di sana, ajak mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah. Itu Mu'adz bin Jabal. Jadi berarti beliau berilmu supaya masuk ini dengan bab ini, hadis ini. Dia tahaddath. Beliau menyampaikan bima lam yasma ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan hadis yang tidak
pernah didengar oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Wa yaskutu amma sami'u, dan beliau diam dari apa yang didengar oleh sahabat-sahabat. Mungkin sahabat menyampaikan begini, beliau diam aja. Karena beliau tahu ilmu. Ingat ya, ketidakketahuan kita tidak menunjukkan yang lain juga nggak tahu. Bisa jadi kita nggak tahu, orang lain tak tahu. Bahkan disebutkan di dalam kitab Raf'ul Malam an a'ilmatil a'lam, di antara sebab khilaf para ulama yang ini sampai dalil kepadanya, yang ini tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nggak ada orang yang paling sempurna tuh, nggak ada. Menguasai hadis semuanya nggak ada, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang paling dekat sama Nabi Abu Bakar sama Umar. Tidaklah Nabi SAW keluar, kata Nabi sendiri, melainkan Abu Bakar, Umar bersama beliau. Banyak hadis-hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar, Umar. Bagaimana yang tidak selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud saya, jelaskan ini. Lalu kabar ini, hadis yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ini, balagha Abdullah ibn Amr ibn As, ahli ibadahnya sahabat, sampai ke beliau. Faqal wallahi ma sami'tu Rasulullah SAW yaqulu hadha. Aku enggak pernah dengar Nabi menyampaikan hadis yang disampaikan Mu'adz itu. Ya, perhatikan. Wa ausyaka Mu'adz, hampir-hampir Mu'adz ini memfitnah kalian. Masalah khala, masalah adab qada'il hajat, masalah buang hajat. Hampir-hampir beliau memfitnah kalian dalam hal ini. Sampai pula kabar yang diucapkan oleh Abdullah ibn Amr kepada Mu'adz. Tidak bercerita-bercerita di belakang. Falaqiyahu rajul Mu'adz bin Jabal, ditemuinya. Ini laki-laki, tidak ada masalah ngomong di belakang jadi fitnah. Temui supaya nggak jadi fitnah, nyebar sana sini ngomongin orang gini gitu. Temuin, tengok ini. Satu masalah cuman. Ditemui beliau. Mu'adz mengatakan, ya Abdullah ibn Amr. Tidak marah-marah. Panggil wahai. Tidak, oi. Tidak. Wahai Abdullah ibn Amr. Sesungguhnya dusta dengan sebuah hadis. Hadis Rasulullah SAW, nifaq, kemunafikan, kata beliau. Sesungguhnya dosa bagi orang yang mengatakan kedustaan tersebut. Aku sungguh-sungguh dengar Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis yang belum didengar sahabat yang lain, tapi Mu'adz mendengarnya, disampaikan beliau. Apa itu? Ittaqul mala'in ats-tsalath. Hati-hati kalian dari 3 tempat yang terlaknat. Tempatnya nggak dilaknat. Gara-gara melakukan 3 ini jadi dilaknat tempat tersebut. Kalau kita melakukan perbuatan apa itu? Al-baras fil mawarid. Itu buang air besar di tempat-tempat yang manusia sering datang ke situ. Apa contohnya? Pasar. Kan pasar itu kalau malam sepi. Pagi kami, pas pagi, belepet orang, apa ini? Ngebut. Mamang yang muang sesuatu di situ dilaknat. Tempat parkir. Kan wong mambu ancing, benar tak? Ancing, sengak, berdengas, asli. Tiba-tiba datang kita ke situ, mambu. Yang melakukan itu, mau dia sope, kena, terlaknat. Tak boleh. Karena yang dibuang ini najis. Ludah aja, kalau kita sering meludah ke kiblat, ludah itu nanti di mata kita nah. Banyak nanti pada hari kiamat. Makanya meludah disuruh ke kiri. Meludah, apalagi yang hijau warnanya, naudzubillah. Belepel lagi pada hari kiamat. Apalagi yang dibuang ini, ya,
kotoran. Apalagi dikantongi, dibabit, gaduh dulu sama itu. Kamu pernah tak? Tahu-tahu di atap kita, astagfirullah. Ini lebih terlaknat lagi. Botol? Ada. Pakai botol. Oh, itu Pak Antum itu. Ya. Wazilli. Buang air besar di bawah tempat orang berteduh. Ingat ya, tempat orang berteduh. Berarti kalau itu tidak dijadikan orang tempat berteduh, boleh. Batang-batang yang banyak di Jakabaging, ada ya? Kan banyak orang galak berteduh, berkelaso. Kita muang di situ. Tiba-tiba orang tak tahu mentang kelaso, ngapa licin ini, terpleset, tak tahunya pisang. Pisang sudah kadaluarsa. Kemudian waqari'atit tariq, di tengah jalan. Qari'ah ini artinya suaro, atau biasanya manusia itu berjalan sehingga ke sendal-sendal dulu tidak sekarang. Ringan sendal dulu, ada yang kayu, letak. Jadi disebutlah qari'at tariq. Ya. Jadi mereka buang air di tempat di situ manusia berjalan di tengah jalan. 3 ini kita buang air besar atau air kecil nggak boleh. Terlaknat. Ya, seperti itu. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin di kitab Irwaul Ghalil. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah kalau nggak salah, di perang Khaybar. Sebentar sekali Islam beliau. 7 sampai ke 11 berapa tahun? 3 tahun lebih dikit. Karena Nabi SAW di bulan Muharramnya ketika beliau puasa Ashura, kalau seandainya aku masih hidup tahun depan aku akan berpuasa lagi. Di tanggal 9-nya masuk Rabiul Awal meninggal beliau. Berarti keislaman sebentar sekali, cuma 3 tahun lebih. Tapi Abu Hurairah satu-satunya sahabat di antara sahabat-sahabat yang banyak, beliau yang paling banyak. Kenapa? Saya bisa jawab. Dia didoakan Nabi tidak lupa apa yang beliau dengar. Doa Nabi makbul. Ada di tengah-tengah keluarga kita orang yang doanya makbul. Siapa? Ayah atau ibu kita. Datangi. Ya, ngapain bengak buyan ini? Tolongnya. Pas ayah sholat malam doa ke. Nah, ayah tak pernah sholat malam. Oh, ibu-ibu datangi ibu. Bu, doa ibu makbul. Doa ke aku, bu. Disujud-sujud ibu. Akhirnya didoa ke ibunya. Apa dia dari bengak jadi cerdas, dari susah ngapal jadi hebat mengapal. Kenapa? Karena doa orang tua tidak ditolak oleh Allah. Mumpung masih ada, mau dia masih muda tua, yang penting dia uang tua kita. Jangan uang tua uang. mang malah tua. Salah paham hadis tu kau nak. Uang tua kau nian, bukan nyingok gaya ketua mah ini. Mah itu, paham ya? Jadi minta doakan, datangi ayah ibu, kita doain. Ya. Anak termasuk dulu pas mondok bengak. Asli, seminggu itu 1 ayat susah lah matilah. Tapi tiap bulan nelpon ibu, minta doain. Terus. Akhirnya banyak ngapal, pening deh murajaah. Asli. Berarti doa wong tua makbul. Dan doa ke terus. Ya, kalau ayah ibunya udah nggak ada, cari ibu yang lain, kan ada 4. Iya. Kalau ayahnya punya 4, seperti itu. Ini gurau ya. Jangan antum serius ke. Kalau ada bagus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqu
al-la'anaini. Takutlah kalian dari dua perkara yang dilaknat. Qalu wa man la'anani. Mereka berkata, apa itu dua yang dilaknat wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Seorang yang membuang hajat di jalan manusia. Berarti umum. Jalan raya, jalan setapak, lorong-lorong yang uang lewat di situ. Au fi dhillihim, yang kedua, atau di tempat teduh mereka. Ya. Pemisal di halte, kan? Tempat teduh halte itu, tidak mesti batang tempat teduh itu. Halte, tapi rata-rata sebelum uang lah digebuk uang. Ya. Tapi kalau pohon, maka dilihat pohon tersebut. Kalau pohon itu memang tempat orang berteduh, ya, maka terlaknat melakukan perbuatannya di situ. Ya. Pohon beringin, Ustaz, sama. Mau pohon beringin, ya, atau pohon yang lain, intinya tempat orang di situ berteduh, ya, mencari sejuknya, udara yang panas, karena itu ada bayangan. Nah, di situ dia berteduh. Seperti kita kadang nak pakai itu nyari yang di bawah teduh. Ya, seperti itu. Maka tempat-tempat yang seperti itu dilarang kita, ya, membuang kotoran. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Mimma yulhaqu bil mawatin ats-tsalatsa minal marafiq al-'amma wal aswaq. Termasuk juga yang disusulkan dalam 3 tempat yang dilaknat, yang disamakan hukumnya, yaitu tempat-tempat duduk umum. Masuk halte tadi, wal aswaq, pasar-pasar. Pasar di sini pasar 16, pasar Palimo, mall masuk. Mall pasar bukan? Iya, di jalannya ya. Dia itu masuk, tapi kalau di toiletnya nggak apa-apa. Indomaret pasar bukan? Hah? Siapa bisa jawab? Bukan. Itu warung. Pasar itu yang di situ berkumpul beberapa penjual, ya, yang beda, pemilik masing-masing beda. Itu baru pasar. Mall termasuk. Ya. Juga termasuk mawaridul miyah, tempat air mengalir. Yang di situ orang ngambil, minum dan seterusnya. Ya, sehingga jorok jadinya, juga nggak boleh. Ya, seperti itu. Dapat tempat-tempat yang sudah ditinggalkan, mahjura, ya, maka ini jika memang tidak lagi dipakai, ya, maka dilihat keadaan. Kalau kira-kira dimarahi wong, jangan. Jika tidak, maka itu hak antum. Ya. Tapi alhamdulillah, adab kita orang Indonesia enggak seperti ini. Kita rata-rata memiliki malu, walaupun bagaimana mencari toilet, WC. Bahkan ditahan kadang, ya. Buang air kecil waktu ditahan. Sampai nemu WC, pas masuk basah kalau, ya, seperti itu. Bahkan disebutkan juga di sini, inda abwabil masajid, di pinggir-pinggir pintu masjid. Juga ini tidak mungkin terjadi juga, ya. Tapi saya membacakan ini aja. Ya. Depan-depan pasar, depan-depan toko orang. Kan kapal toko itu pakai rolling door gitu kan, tutup. Itu buang air kecil, air besar di situ, dilaknat, enggak boleh. Ya. Ini yang bisa kita bacakan malam ini. Sebentar.
Habis itu bab. Ya, kita ambil satu hadis lagi ya. Sampai jam 8 lah ya. Mau nggak? Iya. Bab, karena sudah disinggung tadi. Bab larangan an-nahyu an istiqbalil qibla wa istidbariha. Bab larangan buang air menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Jadi nggak boleh kita buang air menghadap ke sana, ya, atau membelakangi ke sana. Paham? Berarti ngadep ke mana? Ke sana atau ke sana? Ke sana yang disebut apa? Barat. Berarti di sana timur. Berarti kita secara geografis tinggal di mana? Di timur. Ngadepnya ke barat. Tidak mesti setiap negara ngadep ke barat. Madinah utara. Berarti ngadepnya kemana? Selatan kiblat mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan ngadep kiblat, ngadeplah ke barat atau ke timur. Paham? Nah, kita sekarang alhamdulillah ya, masjid sudah menghadap kiblat masing-masing, nggak perlu lagi nyingok apa namanya? Kompas atau yang lainnya. Maka toilet WC kita perhatikan keadaannya. Ya, kalau seandainya memang dia menghadap, maka bentuk kita, kalau kita belum bisa merubahnya, bentuk kita jangan menghadap. Ya, agak mengotkan sedikit. Paham mengot? Betul, dikeparkan. Ya, ngerti saya juga. Ya, dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumul ghaita," apabila salah seorang dari kalian mendatangi toilet WC, fala yastaqbilal qiblah, maka jangan dia menghadap ke kiblat, wala yuwalliha dhahra, jangan juga membelakangi kiblat punggungnya, yaitu membelakangi punggungnya kiblat. Syarriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya menghadaplah ke timur, au gharribu, atau menghadaplah ke barat. Sedangkan kiblat kita di mana? Ke barat, tergantung daerahnya. Paham ya? Kalau kita misalnya di daerah Qasim, ya, maka bagaimana letak geografisnya di sana? Kalau kita di Australia juga seperti itu, ya, tergantung mana kiblat mereka ketika kita berada di daerah tersebut. Paham ya? Nah, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Abu Ayyub juga, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendatangi WC atau toilet, fala tastaqbilul qiblah. Ini umum ya, mau dia yang di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Intinya kita masuk ke tempat kita mau buang air. Kalau dulu kan jarang dalam bangunan. Ya, kalau dulu tempat menjauh sampai aurat tertutup, tidak kelihatan, di situ kita buang. Kalau bahasa kita ini jamban kalau sekarang. Ada di pucuk-pucuk banyu, di Musiduo, di Ampera, ada situ sebanyak. Sekarang lah jarang. Ya. Maka janganlah menghadap kiblat dan jangan juga membelakanginya. Baik buang air kecil maupun buang air besar, kata Nabi SAW. Walakin syarriqu au gharribu. Akan tapi hendaklah menghadap ke timur ataupun ke barat. Nah, kenapa kita katakan baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan? Karena sahabat Abu Ayyub disebutkan di dalam athar, beliau mengatakan fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Kami mendapati WC-WC, toilet-toilet sungguh telah dibangun menghadap Ka'bah. Lalu kami berpaling dari hal tersebut, lalu kami mohon ampun kepada Allah. Ya, sedangkan yang nama kalimat dibangun berarti dalam bangunan. Ya, seperti itu. Tapi para ulama khilaf masalah membelakangi ya kiblat di dalam bangunan. Kalau di luar bangunan menghadap, ya, membelakangi nggak boleh. Ya, ittifaq. Tapi kalau di dalam bangunan, karena Abdullah ibn Umar ketika dia masih kecil, ya,
pernah dia naik atapnya rumah salah satu istri Nabi SAW. Karena beliau ini terkenal banget. Pokoknya apa yang digawain Nabi, dijingok, dipeloi, teko jalan Nabi dipeloi. Nabi pernah di Batang apa, dia datangi, dia peloi pula. Pokoknya dipeloi kalau gawain Nabi. Hebat Abdullah ibn Umar. Pas masih kecil dia pernah main itu. Pengen tahu mana Nabi, ya buang air, naik. Tengoknya Nabi membelakangi kiblat, tapi dalam bangunan, dalam rumah kan. Nah, khilaf di sini. Paham tum? Yang lebih selamat ya hindari dua-duanya. Ya baik di dalam bangunan maupun di luar ya bangunan. Kenapa kita mesti menghormati segala yang diagungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena Ka'bah ini agung sekali di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan adanya Ka'bah, ya, Masjidil Haram menjadi mulia. Salatnya di situ berapa? 100.000. 100.000. Itu Ka'bah kalau dekati. Subhanallah. Ya, jadi mulia, agung. Maka kita juga memuliakan, mengagungkannya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, masih ada 10 menit. Ya. Ustadz berlakukah menceboi bayi dengan tangan kanan? Ya berlaku. Punya kita dah lagi tidak boleh. Apalagi punya orang lain, walaupun itu anak sendiri. Karena kenapa? Ihtiram bil yadil yumna. Alasannya memuliakan ya tangan kanan. Ya, pertama dia maaf itu kotoran, kemudian tempatnya. Gitu ya. Nah, ya, agil siko. Ya. Ya muang baik. Cak biasa tuh lah. Oh, maksudnya tidak tahu. Usahakan dulu antum. Kalau ada sinyal, perhatikan. Ini pahala. Memuliakan Ka'bah, antum kalau sinyal biasanya hutan-hutan di dusun lah ada sinyal. Ya, tapi ada juga yang tidak ada sinyal. Daerah jalur itu, subhanallah. Dia. Mandek kalau ada acak dibuka kalau. Kalau sudah seperti itu, basing, saltu boleh. Tapi kalau bisa, maka ada sebuah keharusan kita mencari kiblat. Kalau sudah tahu ke sana, berarti kita ngadep ke kanan atau ke kiri. Nah, ya, yang lain, ya. Di luar tema. Ya. Oh ya. Tidak usah pakai itu karena berkenaan dengan itu. Ya, langsung aja. Iya. Nah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kita melakukan hal tersebut ya, kecuali terpaksa. Terpaksa. Ya, tidak boleh kita menghormati yang seperti itu. Ya, karena juga nggak ada. Ya, apa namanya? Dalil memerintahkan hal tersebut. Dan ini juga bentuk tanda syukur yang tidak berdasar. Tanda syukur kita dengan dimerdekakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala negara kita yang dulu kita dijajah, ya, na'udzubillah, kerja Romusa, kerja Rodi dan seterusnya. Maka kita ya bersyukurnya dengan mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbanyak amal ibadah, ya, bukan dengan merayakan ya hal tersebut dengan ini dan itulah, ya, naik batang kelapo, naik batang ini batang itu, saling gebuk, bantal pucuk banyu mulu. Bukan ini cara bersyukur untuk merayakan tersebut. Dan hari raya dalam Islam cuma 2.
ya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kita tidak mengikuti itu. Mau dia ada yang mengatakan boleh ikut yang tilawatul Quran apa enggak? Enggak ada. Ya ada dengar ustaz yang membolehkan itu, maka juga tidak ada. Kalau seandainya boleh ini, niscaya hari raya yang ketika itu ada di kota Madinah dibiarkan Nabi SAW. Karena tidak bersinggungan dengan syariat. Tapi Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan hari raya kalian dengan dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau kita tengok, lebih meriahan ini dari hari raya kita. Perhatikanlah. Ya, apalagi dulu ada bidal, ya, ada pawai ini, pawai itu, kalah. Maka kembali ke hukum asalnya, hari raya cuma dua. Adapun kita ingin bersyukur datang hari di mana dulu, ya, 17 Agustus 1945, Allah membebaskan negeri kita dari cengkraman penjajah. Yang kita nggak bisa ngapa-ngapain loh dulu. Bersyukur kita memperbanyak, ya, ibadah, semakin semangat menuntut ilmu, ya, mendoakan pahlawan-pahlawan yang mereka berusaha membebaskan negara ini, ya, dari cengkraman musuh, mau dia Belanda, Inggris, Portugal, Jepang, ya. Tapi Jepang masya Allah ya, mobil punya dia kalau sekarang. Ya benar. Ya. Mereka pernah menjajah negeri kita ini. Kemudian Allah lepaskan itu. Maka kita bersyukur, ya, ketika hari itu datang, hati kita, ya Allah, dulu kami begini ya Allah, nenek moyang kami begini. Insya Allah dapat pahala. Bukan membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi lompat karung, konel lompat karung itu. Ya, ya, yang lemak tuh makan kerupuk, digantung tinggi-tinggi, leher panjang. Ya, ada lagi, siko lagi, 2 lagi, 3 lagi tuh. Apa nanya dalil tuh? Yang lemak tuh makan kerupuk, digantung tinggi-tinggi, leher panjang. Ya, ada lagi, siko lagi, 2 lagi, 3 lagi tuh. Apa nanya dalil tuh? Bahkan ditahan kadang ya, buang air kecil, air ditahan sampai nemu. Ada riwayat depan gantung tinggi-tinggi, leher panjang. Ya, di mana? Ya, antum nanti dibawain hadisnya di-share ke ana. Kita ngambil yang jelas-jelas aja. Ini sudah jelas, Nabi ngelarang tadi kan. Kalau misalnya ada pengecualian, kita tengok dulu sahih atau tidaknya. Nah, mana tadi? Sekali lagi. Iya. Iya, Mang. Kita ngambil yang jelas-jelas aja. Ini sudah jelas, Nabi ngelarang tadi kan. Kalau misalnya ada pengecualian, kita tengok dulu. Iya. Yaitu orang tua kan, doa dia ke anak, ya, adapun dosa dia sama Allah, ya dia nanggung, ya. Adapun doa dia kepada anaknya saja diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum perhatikan doa orang kafir ketika mereka sedang diombang-ambing oleh ombak. Benar nggak? Pernah dengar ayatnya? Mereka berdoa, bambu di doa. Lalu diselamatkan oleh Allah atas doa mereka. Ya, doa orang kafir ketika dia dizalim makbul nggak? Makbul nggak? Makbul. Tidak ada penghalang antara Allah dengan doanya. Umum ini yang dizalimi. Nah, sekarang ada hadis doa orang tua, ya kan? Baik buruknya dikabulkan. Berapa banyak orang tua kita, kalau kita perhatikan secara yang sudah terjadi fakta, orang tua yang ada,
mengatakan dulunya kepadanya, tahun kau ini belis, jadi anaknya belis. Jadilah negeri itu pusat narkoba. Ya. Orang tua yang ada mengatakan dulunya kepadanya, tahun kau ini belis, jadi anaknya belis. Jadilah negeri itu pusat narkoba. Ya. Ya. Ya, di sini khilaf para ulama yang ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ya. Yang jelas Syekh bin Baz disebutkan di sini melarang secara mutlak, nggak boleh sama sekali. Ya, seperti itu. Kalau seandainya memang sahih, jadi kembali kepada hukum makruh dia. Paham ya? Kalau seandainya memang itu sahih, maka Anda pelajarin lagi nanti. Nah, Anda udah biasa maca itu terjemah agak lama, maca terjemah itu. Ya, seperti insyaallah kita akan singgung lagi. Nah, tadi yang salah apa tadi? Anda bahas tadi? Doa wong tua tadi. Ya. Wong tua kita dulu, jarang-jarang memang. Maghrib Isya itu berato-rato, kebanyakan. Sedangkan di antara pendapat ulama ada Syekh bin Baz misalnya, satu sholat ditinggalkan kufur. Benar gak? Tapi doa orang tua ini kalau kita perhatikan, subhanallah, ketika dia marah ngomong kepada anaknya, belis kau, jadi anaknya belis. Iya. Jadi nggak lihat dia taat, nian misalnya, enggak. Wong tua kau bukan. Kalau wong tua hati-hati. Ya kalau dia orang tua hati-hati. Ya, karena orang tua ini ya jasanya sangat banyak. Khususnya ibu. Ya, dia hamil, perhatikan hamil. Hamil disebut hamil karena bawa tabung gas. 3 kiloan dia bawa, benar enggak? Membawa, arti hamil membawa. Sehingga orang tua yang kafir, non-muslim, ketika memaksa anaknya agar mengikuti agama mereka, Allah katakan fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua. Apakah Allah nyuruh kita murka kepada mereka? Tidak. Allah katakan wasahibahuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka sebaik-baik pergaulan di dunia ini. Kafir lu. Seperti itu. Ya. Jadi orang tua kita, misalnya dia mungkin bolong-bolong salatnya. Ya, kalau dia mendoakan kita, insyaallah diterima oleh Allah, makbul doa dia. Ya, kita bukan dilihat dari dosa dia. Dia orang tua. Yang enggak disebutkan di situ orang tua soleh, doakan anaknya, enggak ada. Al-walid, orang tua aja udah gitu. Enggak ada walidus sholih, enggak ada. Gitu ya. Ada lagi psikologi? Ya, tidak ada. Salat Isya. Subhanakallah bihamdika asyhadu